nah sekian deh kan. Iya. No? Oke, saya ke Mas Agung tadi yang keputus tadi ini pemberian keterangan untuk kira-kira nih menteri-menteri yang masih aktif besok diminta keterangan itu akan berani nggak memberikan informasi atau keterangan yang merugikan? Iya, jadi kalau saya melihat di panggung depan ya kemarin statement Presiden Jokowi itu saya kira jarang-jarang beliau merespon sesuatu yang tadi mesti bayar tugas. PO. Dalam posisi itu kita lihat bahwa beliau siap tempur dan confidence juga artinya dia sudah yakin ini aman itu tidak biasa saya kira walaupun menurut para pakar politik itu hal biasa pemanggilan menteri tapi bagi apa istilahnya kita kalangan analis politik ini nggak biasa gitu. Nggak biasanya kenapa? Karena ini memanggil orang-orang Ada yang batur kan? Batur, petak. 2 juta kali pecah. Nah, ada. kepala negara, kepala panglima tertinggi dan kepala-kepala strategis yang lain dia ngomong jawab langsung ya cuma Berapa? Artinya apa? Anda bisa nggak kita menyimpulkan bahwa Pak Presiden ini sangat confident Banyak bahwa dia apa? yakin nggak akan ada masalah dengan Pak Menteri Iya. dan tidak ada kesalahan di sana. ya saya kira Ada wekil di naumuki yo. wajar beliau mungkin Aku eta merek mere. Rek mere JP kan orang beta telat. Orang mah ngelamun goreng naikkeun bet. Eta Bagas, Presiden Megawati di sana karena suka atau tidak dua menteri bersama Presiden Bet Jokowi, sabaraha? dua menteri dan terbetik 1.600. tinggal Bet sabaraha? kemudian hakim-hakim MK Ah, 1.600 naon nih? yang memang dalam tanda petik bisa menguatkan legasi kemenangan Prabowo Gibran. Kita di jeronya ning tahu taspin. Skater. Mereduksi ya kemenangan tadi dalam bentuk-bentuk yang Nama nanti deui. kita besok saksikan. Apakah Jumat berkah, apakah Jumat keramat seperti itu Mbak Agi. Oke, ya, gimana? Melihat komposisi menteri dua-dua katanya ini, Mas. Ya, saya ingin nyambung yang saudara Yani tadi ya, karena ini kan bukan nanti saya Atuh akan- dae nu bet ayaan melebar ngeplos kieu teh nya. Dina jero Hmm. itu bukan self Bet gede. executing. Artinya Ngeplos sakali ge. harusnya Sa dia itu sabobola. harus ada aturan lanjutannya ya. Nah, kalau MK sekarang menurut saya MK ini merupakan golden moment ya sekarang ini. Kesempatan emas bagi MK untuk mengembalikan muruahnya, mengembalikan marwahnya. Tahu Mengembalikan kepercayaan. Dia masuk nggak nyimpen aja. Tentu Oh, saja ini kalau sana? kita bicara menteri tadi, menteri ini kan pembantu presiden. Itu Iya bisa. benar. Artinya apa yang dilakukan oleh para menteri ini tentu presiden mengetahui. Ih, abang. Apapun yang dilakukan oleh menteri itu presiden Oh, pasti juta. mengetahui. Makanya saya bilang tadi ya, maksudnya perlu MK ini kalau boleh kita menyarankan Udah jangan juta. hanya teknis formal tetapi menggali sebetulnya apakah ada direct Eta teh keur alus dina pesan bettingan langsung, pesan khusus 6.000 beda jadi. terkait dengan bansos misalnya. Ada pertemuan Jokowi dengan menteri ini, para menteri ini, ada pesan khusus tidak? Kok kayaknya Mas Lutfi ini sangat berharap mendengarkan keterangan itu muncul dari menteri besok kayaknya. Iya, soalnya Kenapa? Yakin banget ada Pak Jokowi yang meminta. iya, karena apa? Karena kalau pertanyaannya hanya bagaimana menurut peraturan undang-undangnya, Iya. oh begini undang-undangnya, sudah dijalankan belum? Sudah dijalankan, itu kan hanya formalistik, hanya teknis. Saya kira harus substantif, karena yang kita cari di dalam Dewe iya anjing. persidangan di Mahkamah Jadi Konstitusi bahu. ini adalah substansial justice. Jadi kebenaran yang substantif, ya, bukan hanya kebenaran yang prosedural. Prosedural penting, tetapi substantif itu penting. Karena itu maka kita tidak mau hanya berhenti di soal hasil, ya, soal kuantitatif, tapi juga kualitatif. Dan itu ada presidennya, sudah ada, ya, sudah pernah terjadi di Mahkamah Ada, Konstitusi. ya. Iya, seperti itu. Ada ya. Oke. Dan satu lagi, Profesor Saldi tadi menanyakan ya, ketika Pilpres tahun 2019 ya, Pak Ma'ruf Amin, Pak Wapres itu dipersoalkan dalam permohonan pemohon bahwa karena beliau masih di dalam di BUMN, di Bank Syariah kalau nggak salah, komisioner di situ, dan Profesor Saldi menanyakan kepada ahli, ya, ahli mereka 02, apakah ini kualitatif atau ini kuantitatif, dan dijawab ini kualitatif. Itu berarti confirm ini juga MK punya kewenangan
yang kualitatif, bukan hanya kuantitatif. Ya, kedalaman dari kasus ini juga ya, tidak hanya betul ya. Mas Fahri, tadi kalau disebutkan oleh Mas Agung bahwa ini ada dari 4 menteri ini 2 sosok, 2 lawan 2 nih. Kalau kita lihat background politiknya, kalau Anda melihat ini akan mempengaruhi atau enggak sih background politik masing-masing? Iya, sebelum saya respon itu saya lihat respon Kita gua di narumusan urang yang kada angka hiji tapi kuat sebenarnya. hukum yang hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara ini apakah masuk pada frame kualitatif atau kuantitatif. Sebenarnya kami tidak pernah menyangka. Kurang mau curiga delapan hiji. Saya sama beliau di satu panggung. Makanya tengah bukan delapan anjing bebe. Saya sama Ya, Bebe. beliau Pak Prabowo pada saat itu. Dan pada saat itu permohonan diajukan oleh kubu sebelah pada waktu itu memang kualitatif. Tidak ada sama sekali secara matematik untuk membandingkan suara. Tetapi yang dipersoalkan pada saat itu adalah suara yang didapat dengan cara apa? Pertanyaannya seperti itu. Sehingga itu corak permohonan pada saat itu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan seperti yang kita saksikan pada saat ini, Mahkamah Konstitusi meletakkan satu keputusan yang sangat mendasar, bahkan saya bisa katakan bisa mengkualifikasi sebagai putusan yang terkategori sebagai putusan decision maker pada waktu itu ya, putusan nomor 1 2019 tentang Pilpres. Saat itu Mahkamah menolak seluruh dalil-dalil yang berkaitan dengan pengajuan permohonan pada saat itu. Bukan karena ditolak karena tapi ditolak karena memang tingkat keterbuktiannya tidak terbukti pada saat itu. Mahkamah pada saat itu mengadili, dia memasuki pokok perkara, memeriksa dan memutus. Jadi dia tidak istilahnya. Itu saya setuju pada batas itu. Nah, nanti persoalan yang sekarang ini yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah sama publik ya, nanti mengarah kepada persoalan itu. Bagaimana tingkat keterbuktian dari seluruh dalil yang dikemukakan sampai dengan saat ini itu bisa terbukti atau tidak? Termasuk berbagai upaya untuk misalkan mengharapkan supaya pemeriksaan 4 para menteri besok ya, 4 menteri dan 1 ketua DKPP. Apakah ini bisa memberikan satu YouTube ya? terkait dengan dalil yang dikemukakan oleh pemohon 01 atau 03 atau apakah seperti apa? Saya sendiri sebagai seorang yang mempelajari hukum konstitusi dan hukum tata negara, saya masih sangat yang video bahwa dalil itu bisa terbukti dengan saksi ataupun ahli ataupun alat bukti yang dikemukakan atau diajukan oleh teman-teman. Ya, jadi di satu sisi kami apresiasi secara pribadi sebagai seorang yang konsen di bidang hukum, kami mengapresiasi berbagai upaya-upaya untuk bagaimana mengungkap satu persoalan yang disebut sebagai pendekatannya dengan alat bukti langsung tidak mungkin, ya tidak mungkin menghadirkan saksi yang bisa menerangkan tentang satu peristiwa, satu pelanggaran yang begitu misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena skopnya adalah Republik Indonesia. Kita tidak sedang membahas dan membuktikan satu kecamatan atau 2 TPS. Tapi yang kita ingin buktikan adalah 8.000 sekian TPS. Masukkan 8. Nah, upaya dilakukan. Masukkan hiji. Scientific evidence approach, katakanlah kayak gitu. Jadi pendekatannya pendekatan alat bukti berbasis keilmuan. Makanya misalnya yang kemarin diajukan adalah ahli ekonomi, ekonometri, ya kan, kemudian ahli Sing pacek atuh. Yang si brek kan nih nyalinya. Kita apresiasi itu. Tetapi jujur, sebagai orang yang mempelajari tentang ilmu hukum, saya masih belum melihat adanya satu korelasi penting, korelasi aktif bagaimana terpengaruhnya perolehan suara itu disebabkan oleh satu keadaan yang didalilkan seperti patokan atau batu. Misalnya pemberian bansos, katakanlah kayak gitu. Ini bagaimana kira-kira mengkonstruksikan pemberian bansos ini mempunyai resonansi terhadap elektoral. Bagaimana pembuktiannya gitu ya? Bagaimana pembuktiannya? Itu yang mohon maaf. Kalau penhelat tewek. Nanti kita minta Baik. respon dari Mas Ngeluar penhelat tewek. Mas Yadi, nanti kita akan tinggalin usaha lagi. Ada Mas Yani, karena jadi banyak Buruk sampai mana tutupnya deh. Hah? Kenapa saya? Terus tubarkan Rockline untuk kekuatan otak dan vitamin C Orange Water untuk memperkuat otot. Rumah sarung ya bugis.
23 Maret sampai 7 April di Tasikmalaya, Depok, Lampung, dan Cirebon. 29 Maret sampai 7 April di Bekasi, Jakarta, Malang, Tangerang, Solo, dan Pekanbaru. Cek QR ini buat dapat voucher atau tiket gratis. Ya kan? Alhamdulillah, yang enak pokoknya dari ujung ke ujung, lembut melimpah, renyahnya pecah, dia lagi-lagi ya. Iya. Paling enak. Tak bahu. Kalau ada meriah, enakan sama Anton. Asik, Aduh, tenang, kan setiap hari udah minum buah grapefruit dengan buah dari alam tinggi vitamin C untuk jaga daya tahan tubuh. Minum buah kita. Eta aja. Tubuh saatnya buah. Cangkel apa? 1, 2, 3. Tunggu kering dan basah. Capek sama kamu yang bikin drama? Clearin aja, pakai clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Gak percaya cuma Rexona yang bikin segar seharian? Ayo bandingkan dengan Dio biasa. Dari pagi Delapan. sampai malam, Dio biasa Tutup segarnya tiket nggak delapan. lama. Dengan Rexona tetap segar dan wangi seharian. HP nak. Oke deh, gua pakai Rexona. Gak percaya cuma Rexona yang bikin segar seharian? 8 hiji, 8 tilu, 85. Sampai malam, Kan beri karena 85 ujung. dengan Rexona tetap segar dan wangi seharian. Oke deh, gua pakai Rexona. 85. Ayah 2 bomun. Ayah 2 bomun. Ya. Angka di can keluar eta teh. Harap tukangnya can keluar. Aku penasaran sih. 4 deh. Heeh. Jauh lebih tersamakan. Thank you, guys. Jackpot Ramadan hadir 23 Maret sampai 7 April di Bomnya Tasikmalaya, karek 20.000-an. dan Cirebon. 29 Maret Kebanan, sampai 7 kita April di kebanan. Bekasi,